Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ummu Salamah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 3, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah produk dari pengembangan media audio berbasis digital audio. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan berikut pada PowerPoint yang saya buat. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah konten yang sudah saya buat untuk materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 6 SD atau MI. Nah, teman-teman, langsung saja mari kita dengarkan penjelasan dari PPT yang saya buat. Realisasi media pembelajaran audio pada materi Al-Quran Hadis untuk tingkat SD atau MI. Adapun jenis media yang saya gunakan yakni berbasis digital audio seperti bentuk rekaman. Adapun rekaman ini bisa didengarkan melalui headphone, earphone, dan lain sebagainya, atau bisa juga didengarkan bersama-sama jika sedang berada di kelas lewat speaker. Simak materi Al-Quran Hadis berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, siswa-siswi kelas 6 MI. Apa kabar semuanya? Di sini, kalian akan mendengarkan salah satu materi yang akan diujiankan pada pelajaran Al-Quran Hadis, di mana materi tersebut surah Al-Kafirun dan Al-Insyirah. Pada materi pertama tentang surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun itu merupakan surah ke-109 dari Al-Quran. Arti dari surah Al-Kafirun itu sendiri adalah orang-orang kafir. Isi lengkapnya ayat 1-6 mengandung makna dan keutamaan. Dalam surah Al-Kafirun juga terdapat beberapa keutamaan. Salah satunya bisa mendapatkan pahala seperti khatam dalam membaca Al-Quran. Berisikan penetapan tauhid, ibadah, dan berlepas dari kesyirikan, serta perbedaan besar antara Islam dan syirik. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Sebutan surah Al-Kafirun merujuk pada ayat permulaan surat ini, yakni kata Al-Kafirun. Sesuai dengan namanya, surah Al-Kafirun mengisahkan tentang orang-orang kafir pada masa Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Kafirun karena dalam surat ini Allah menyampaikan kepada kaum kafir bahwa perbuatan jahat mereka akan mendapatkan pembalasan. Mari kita dengarkan bacaan dari surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, pada ayat pertama, yakni katakanlah, hai orang-orang kafir. Ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Ayat keenam, untukmu agamamu
dan untukkulah agamaku. Makna Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun memiliki makna yang kuat tentang toleransi beragama, tanpa mengganggu akidah masing-masing pemeluk agamanya. Arti surat Al-Kafirun menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak dengan tegas untuk menyembah Tuhan selain Allah. Surat ini diturunkan Allah untuk menjawab penawaran kaum musyrikin Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa penyebaran agama Islam di Mekah, kaum Quraisy mengajak Rasulullah untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Sebaliknya, mereka berjanji akan menyembah Allah sesuai dengan konsep Islam. Nah, Rasulullah pun tentu menentang penawaran kaum Quraisy tersebut, dan Allah pun menurunkan surah Al-Kafirun. Orang-orang kafir diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat dalam ayat pertama surat ini, yaitu seorang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan biasa disebut dengan kata kafir. Secara bahasa berarti menutupi sesuatu, menyembunyikan kebaikan yang telah diterima atau tidak berterima kasih. Nah, teman-teman, MI kelas 6 itu adalah materi yang pertama, yakni menganalisis makna dari surah Al-Kafirun. Yang kedua adalah surah Al-Insyirah. Teman-teman, dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah berada pada urutan surat yang ke-94 dan ada pada juz 30 atau juz terakhir dalam Al-Quran. Surat ini berisi tentang petunjuk dari Allah tentang kesulitan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam. Pasti akan diikuti dengan turunnya berbagai macam kemudahan yang membuat kesulitan dan permasalahan tersebut menjadi lebih mudah untuk ditemukan solusinya. Surah Al-Insyirah termasuk surah Makkiyah karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Insyirah diturunkan pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat ini juga sering disebut oleh banyak orang dengan sebutan surah Alam Nashrah, karena sebutan itu merupakan awalan dari surah Al-Insyirah. Selain itu, surah Al-Insyirah juga disebut dengan surah Asy-Syarh. Mari kita dengarkan bacaan dari surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, pada ayat 1, bukankah kami telah melapangkan dadamu, Nabi Muhammad, meringankan beban darimu, yang memberatkan punggungmu, dan meninggikan derajatmu, dengan selalu menyebut namamu. Ayat kelima, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat keenam, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ayat ketujuh, apabila engkau telah selesai dengan satu kebajikan,
teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Ayat ke-8. Dan hanya kepadamu, kepada Tuhanmu berharaplah. Pada surah Al-Insyirah mengandung beberapa nilai pelajaran, di antaranya ikhlas, sabar, bentuk kerja keras, dan tawakal. Nilai-nilai akhlak ini terkandung dalam ayat 1-8 surah Al-Insyirah. Yang kedua, mengharapkan ridho Allah. Surah Al-Insyirah mengajarkan untuk selalu meminta permohonan kepada Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang ketiga, optimis dan kuat menghadapi segala ujian. Surah Al-Insyirah mengajarkan untuk tetap optimis dan kuat dalam menghadapi ujian hidup, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya, bekerja keras dan etos kerja. Surah Al-Insyirah mengajarkan untuk selalu bekerja keras dengan menjunjung tinggi etos kerja dan mengharapkan hasil yang maksimal. Terakhir, Surah Al-Insyirah mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah dan yakin bahwa hanya Allah yang memberi rizki. Teman-teman, itu adalah salah satu materi yang akan diuji cobakan pada siswa-siswi kelas 6 MI, di mana pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga teman-teman bisa menganalisis dan mengambil kesimpulan lewat surah Al-Kafirun dan Al-Insyirah ini. Jangan lupa sebelum kalian memulai suatu ujian dan latihan, jangan lupa untuk berdoa ya. Terima kasih.